Halo teman-teman, aku Asdita. Kali ini aku akan membahas tentang database transaction. Nah, kalian pernah nggak sih kebayang tentang proses apa aja yang terjadi di database ketika Anita pengen mentransfer uang ke Doni sebanyak Rp5.000? Nah, sebenarnya ada banyak proses yang terjadi di database. Nah, yang pertama adalah query untuk mengurangi saldo Doni, lalu query untuk menambahkan saldo Anita. Setelah itu adalah query untuk mencatat perubahan-perubahan data yang terjadi di saldo Anita dan saldo Doni. Nah, ketiga query tadi itu semuanya harus berhasil. Jika ada suatu query yang gagal dan kedua berhasil, maka nantinya data itu tidak akan konsisten. Jadi misal query untuk mengurangi saldo Doni itu berhasil, tapi query untuk menambah saldo Anita itu gagal. Nah, nantinya saldo Doni itu akan hilang, tapi entah kemana hilangnya, jadi nggak ada yang tahu. Nah, untuk menjamin semua query yang terjadi ketika proses transfer dana itu berhasil, maka kita bisa melakukan implementasi database transaction. Singkatnya, database transaction itu membungkus banyak query menjadi satu query, di mana akan dilakukan eksekusi. Nah, eksekusi yang dilakukan oleh database transaction disebut sebagai eksekusi all or nothing. Nah, all or nothing itu apa? All or nothing itu merupakan suatu query, di mana semua query yang ada di database transaction harus berhasil dieksekusi. Nah, kalau ada satu saja query yang gagal, maka semua eksekusi yang sudah berhasil akan di rollback. Ya. Semuanya akan di rollback dan seolah-olah tidak terjadi query. Nah, jika digambarkan dalam diagram, itu seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini nanti awalnya itu operasinya nanti dimulai dengan query begin. Nah, setelah itu akan menjalankan query 1, query 2, query 3, query 4, dan query keberapa nanti, ada berapa banyak query-nya. Dia akan, jika semuanya berhasil, maka akan di-commit. Jadi semua perubahan yang ada di sini akan tersimpan. Nah, tapi teman-teman, jika ada satu query saja yang gagal, misal query 3 ini gagal ya, maka di database transaction akan mendeteksi kegagalan ini, lalu semua query yang berhasil ini akan dilakukan operasi rollback. Nah, operasi rollback ini, seperti yang udah aku bilang tadi, merupakan operasi di mana semua perubahan-perubahan yang ada akan dibatalkan. Jadi seolah-olah tidak ada perubahan. Kesimpulannya, ya kalau gagal, gagal semua. Kalau berhasil, berhasil semua. Setelah kita tahu tentang apa yang dimaksud dengan database transaction, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan database transaction. Nah, kali ini kita akan mensimulasikan tentang proses transaksi yang ada di suatu sistem e-wallet. Teman-teman bisa lihat ada dua tabel, yaitu tabel account dan tabel historis. Nah, tabel account ini isinya ada dua akun, ada akun Budi dan akun Anissa. Nah, tabel historis nantinya akan menyimpan perubahan data yang terjadi di tabel account. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana proses pemindahan dana dari Budi ke Anissa. Jadi, query-nya seperti ini ya teman-teman ya. Pertama, kita akan melakukan pengurangan balance dari akunnya Budi. Oke, di sini kita akan melakukan pengurangan dana dari akunnya Budi sebanyak 100.000. Kemudian kita tulis bahwa ada perubahan dana sebanyak 100.000 di akun Budi pada tabel historis. Selanjutnya, kita akan menambahkan balance dari akunnya Anissa sebanyak 100.000. Lalu kita juga tulis di sini di tabel historis bahwa ada perubahan data di akun Anissa. Hasil akhirnya kalau semua query ini berhasil dieksekusi adalah saldo Budi akan berkurang menjadi 900.000 dan saldo Anissa akan menjadi 1.100.000. Oke, kita jalankan query-nya. Sekarang kita lihat lagi di tabel account. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman ya, bahwa query Budi sudah jadi 900.000 dan balance Anissa sudah menjadi 1.100.000. Di samping itu juga di sini di tabel historis akan tercatat transaksinya seperti apa ya. Di akun Budi sudah ada pengurangan dana, di akun Anissa sudah ada penambahan dana. Ini kita lihat ada tipenya, ada debit sama kredit, dan amount-nya juga masing-masing 100.000. Query ini memang berhasil ya teman-teman ya, tapi di sini tidak ada garansi ketika ada satu query yang gagal, maka sisanya tetap dieksekusi. Nah, kita contohkan saja ada suatu query yang gagal.
Di sini kita coba kegagalannya itu salah nama tabel ya. Sini kita coba kasih tambah S di sini. Lalu kita eksekusi lagi. Setelah itu kita lihat balance-nya. Seharusnya Budi berkurang 100.000 dan Anissa bertambah 100.000. Oke. Nah, hasilnya Budi ini berkurang 100.000, tapi Anissa saldonya tetap. Di sini terjadi anomali data ya, entah saldonya Budi itu hilang, tapi di Anissa itu nggak bertambah. Padahal seharusnya saldo Budi berkurang, saldo Anissa bertambah. Nah, inilah akibatnya jika kita tidak mengimplementasi database transaction. Kita akan coba menggunakan database transaction. Untuk menggunakan database transaction di PostgreSQL itu cukup mudah. Pertama, teman-teman harus tulis saja query begin seperti ini, titik koma. Lalu jangan lupa di commit. Dengan seperti ini, yang sudah aku jelaskan di awal tadi bahwa di sini akan ada jaminan ketika ada satu query yang gagal, maka semua yang ada di dalam transaction ini akan dibatalkan. Oke, kita jalankan. Oke, sebelumnya kita cek dulu saldonya seperti apa. Nah, di sini sudah ada ya, 1.100.000 dan 800.000. Karena kegagalan tadi, saldo Budi hilang 100.000 entah kemana. Lalu kita jalankan lagi di sini. Jalankan. Nah, di sini dapat respon query-nya di rollback. Artinya, tidak akan ada perubahan data. Kita lihat lagi. Nah, di sini sudah seperti semula ya. Dia tidak ada perubahan data. Di tabel historis juga tidak ada penambahan atau perubahan data. Karena semua yang ada di sini, query-nya dibatalkan karena ada satu yang salah. Tapi gimana kalau kita benarkan satu? Jadi kalau benar semuanya, ya semua transaksinya di-commit bahwa transaksinya semua berhasil. Budi saldonya 700.000 dan Anissa saldonya menjadi 1.200.000. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan rollback itu ada query tambahan di mana kita bisa menspesifikasi rollback seperti apa yang ingin kita lakukan. Tapi untuk materi itu kita tidak akan bahas di video kali ini. Lalu timbul pertanyaan nih, kapan kita harus menggunakan database transaction? Nah, database transaction ini bagusnya kita implementasi ketika ada suatu proses bisnis yang mana di dalamnya menjalankan banyak query. Misal operasi untuk transfer dana. Nah, di situ sangat cocok sekali kita untuk mengimplementasi database transaction karena di dalamnya ada banyak operasi yang harus kita lakukan. Nah, untuk teman-teman yang sudah menguasai Laravel atau Go, teman-teman bisa dengan mudah untuk mengimplementasi database transaction karena Laravel sudah mendukung database transaction. Teman-teman tinggal jalankan saja fungsi-fungsi yang ada dan ya, teman-teman sudah bisa langsung melakukan database transaction. Selanjutnya, ketika teman-teman menggunakan Go, teman-teman bisa menggunakan GORM. Di GORM itu sudah disediakan API di mana kita bisa melakukan implementasi database transaction. Nah, sampai sini dulu pembahasannya teman-teman. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.